kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berharap pada janji Tuhan. Nah, adik-adik, Kanita, ya, pernah punya nggak janji tuh sama orang lain? Pernah nggak Kanita punya Ya janji? pernah dong pastinya Kak Fer. Lalu ditepatin nggak? Ditepati dong, tapi kadang suka nggak juga sih. Kadang kalau lagi nggak sempet ya lagi nggak bisa kayak gitu ya nggak ditepatin di Kak Fer. Kanita gimana sih kalau namanya janji itu harus ditepatin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena janjinya Tuhan itu loh Kanita, itu nggak sama janjinya Kanita. Kak Vera gitu deh, jadi malu nih. Pastilah ya Kak, janji Tuhan itu pasti akan ditepati selalu. Aku juga mau belajar deh. Gitu untuk dong menepati Kanita. janji. Benar ya. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita dan kita belajar tentang janji Tuhan, sebelumnya ya Kanita ya, kita mau bernyanyi dulu nih ya. Yaitu apa lagunya Kanita? Jalan serta Yesus. Ayo adik-adik kita semangat untuk bernyanyi Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semangat nih Kak Vera. Betul sekali Kak Nit ya. Aduh, karena Kak Vera sampai ngos-ngosan karena dari tadi kita gerak-gerak ya Kak Nita ya. Tapi harus begitu dong. Kita kan awal-awal kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Benar nggak Kak Nit ya? Betul. Nah sekarang Kak Nita kita mau berdoa. Yuk kita mau mohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Nah kali ini Kak Nita yang pimpin doa ya. Siap Kak Vera. Yuk adik-adik kita akan melipatkan tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan sehingga kami terbangun di pagi hari dan kami sekarang duduk tenang, duduk manis bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir, biarlah penyertaan Tuhan selalu menyertai kami juga. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita dari Alkitab Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kami atau adik-adik mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah Kak Fer, lalu gimana nih jamal janji Tuhan? Yakin tuh Kak, pasti ditepati. Ya harus yakin dong Kak Nit ya. Nah gini Kak Nita nih gimana deh, kok ragu sih selalu yang kayak gitu nggak boleh diragu-raguin Kak Nita. Jangan ragu dong, harus terus berharap. Oh gitu ya, memang sesuai dengan temanya ya, nanti akan diceritakan betul juga sekali. sama kakak sekolah minggu ya Kak Ya Fer ya. betul sekali. Nah memang bacaan kita sekarang akan diambil dari mana nih Kak? Nah bacaan kali ini ya Kak Nita, kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8
Sabtu, Kak. Gimana sih? Ya, Kak saking Vera nggak konsen. semangatnya Oke, sekali lagi ya adik-adik ya. Bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, ayo adik-adik, kita siapkan bacaan kita. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar cerita, kakak nih mau ajak adik-adik nyanyi lagi nih. Ada lagu baru nih kak nih. Lagu apa itu, Kak? Lagu baru itu ya nggak baru-baru amat sih kak ya, lagu dari nyanyian itu loh kak, Kidung Baru atau NKB 49, judulnya Tuhan yang Pegang. Agak slow nih lagunya Kak Nit ya, jadi tapi kata-katanya tuh bagus loh Kak Nit. Kita gitu. walaupun slow lagunya, tapi justru slow itu lagunya itu harus kita bener-bener serapi kata-katanya. Oh, oke. Kalau gitu yuk adik-adik kita akan nyanyikan bersama-sama sambil belajar bersama-sama ya. Ayo ke Bang Yohanes. Namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Wah, bener nih Kak Vera, lagunya enak banget. Dan di saat kita dalam kondisi apapun juga, Tuhan selalu memegang kita, menjaga kita. Makanya Betul kita sekali. harus tetap berharap kepada Yes. Tuhan ya adik-adik. Setuju, benar sekali Kanita ya. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar cerita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan puji dan syukur karena pada pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cherry, cerita dari Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sertai kami, terutama Kak Cherry akan menceritakan cerita dari Alkitab. Biarlah Kak Cherry diberikan hikmat kebijaksanaan agar Kak Cherry boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar kepada kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, yang akan bercerita pada hari ini itu tadi dibilang Kak Cherry ya Kak ya. Betul sekali ya. Yang bercerita kali ini Kak Cherry. Yuk adik-adik, kita siapkan hati, duduk yang tenang, terus kita baca Alkitabnya. Lalu setelah itu kita mendengarkan cerita tentang berharap pada janji Tuhan. Kita panggil Kak Cherry yuk. Akanita aja dia yang panggil Kak Cherry. Kak Cherry, silakan. Pagi adik-adik. Hari ini kita akan bercerita tentang berharap pada janji Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Ayo siapkan Alkitabnya, mari kita mulai. Kita akan membaca bacaan Alkitabnya terlebih dahulu ya adik-adik. Kakak bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 dan 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis
tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3 dan 4, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, setelah mendengarkan kisah para rasul 1 tadi, kita mengetahui bahwa ada seseorang yang menulis surat kepada Theophilus. Seseorang tersebut adalah murid Yesus yang bernama Lukas. Kenapa ya Lukas perlu menuliskan surat kepada Theophilus? Agar Lukas dapat mengingatkan Theophilus bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Walaupun Tuhan Yesus sudah disalib, Dia bangkit di hari ketiga dan hidup. Dia menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang kepada para murid-muridnya. Tuhan Yesus di saat menampakkan dirinya, Dia mengatakan bahwa walaupun secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak berada di antara mereka, tapi murid-muridnya tidak perlu takut. Tuhan Yesus mengatakan dan meminta kepada murid-muridnya untuk tetap berada di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Kenapa menantikan Roh Kudus? Karena sesungguhnya Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyertai para murid-muridnya memberitakan berita keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya di saat itu kemudian meminta kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel, agar para murid-murid tidak lagi berada dalam ketakutan. Karena saat itu murid-muridnya merasa sangat sedih, merasa takut, tidak tahu siapa yang bisa diandalkan. Lalu Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk menantikan saja Roh Kudus tanpa mempertanyakan masa dan waktu Tuhan kapan untuk memulihkan kerajaan Israel. Kenapa Tuhan mengatakan hal itu? Agar para murid-muridnya dapat belajar berharap dan percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai para murid-muridnya. Dia tidak akan meninggalkan para murid-muridnya dan murid-muridnya tetap bisa mengandalkan Tuhan Yesus kapanpun. Adik-adik, kira-kira menurut adik-adik, saat Yesus disalib, bangkit di hari yang ketiga, perasaan murid-muridnya bagaimana? Ya betul, yang pasti pertama sedih. Di saat orang yang kita cintai meninggal, pasti kita merasa sangat sedih karena ditinggal. Yang kedua, murid-muridnya merasa khawatir. Kenapa khawatir? Karena mereka bingung, khawatir dan bingung. 2 dan 3, khawatir dan bingung. Khawatir kalau tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan. Bingung bagaimana ya caranya meneruskan hidup tanpa guru di sekitar mereka, tanpa seseorang yang bisa mereka ajak bicara, diskusi, tanpa seseorang yang bisa diandalkan. Mereka pun takut dikejar-kejar oleh tentara, ya kan? Setelah
mereka menyalib Tuhan Yesus, pasti nih mereka akan mengejar kita. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Tuhan kepada para murid-muridnya? Tuhan Yesus menginginkan agar murid-muridnya tidak perlu takut, tidak perlu bersedih dan khawatir, tapi terus maju dan tidak menyerah. Tuhan Yesus juga meminta para muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Itu berarti Tuhan Yesus mau para muridnya tetap setia pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus juga menginginkan agar murid-muridnya dengan kerendahan hati terus berharap pada janji Tuhan. Tidak perlu tahu masa dan waktu Tuhan, tidak perlu memerintah kapan Tuhan melakukan suatu hal, tapi teruslah berharap pada janji Tuhan. Nah, adik-adik, berikut ini, setelah ini, kakak akan menyediakan satu video mengenai seorang anak yang dia terus berpegang pada peta yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kemudian dia menemukan sesuatu yang telah Tuhan Yesus sediakan. Tentang apa sih videonya? Yuk kita saksikan.
Nah, adik-adik, setelah kita menonton video tadi, apa yang bisa kita pelajari? Betul sekali. Yang pertama, kita perlu tetap setia percaya pada Tuhan. Di video tadi, anak tersebut memegang peta yang diberikan oleh Tuhan. Lalu dia melihat di depan sana, oh ada banyak orang-orang yang ke sana, easy road, jalan yang mudah. Tapi kok Tuhan mau ya ke jalan yang bumpy road ini? Apa saya harus melakukannya? Apa saya tetap harus melakukan ke tempat yang Tuhan inginkan? Sepertinya iya. Akhirnya, anak tersebut tetap pada jalan Tuhan karena menurut dia jalan Tuhan adalah yang terbaik. Saat kita gagal, seperti anak perempuan tadi jatuh ke dalam jurang, saat kita jatuh, kita gagal, kita putus asa, seperti tidak ada jalan keluar, ingat selalu, Tuhan menyertai kita. Seperti tadi anak tadi kan, Tuhan tolong aku, Tuhan menolong. Belajar dari kegagalan, dari rasa putus asa dan ketidakberhasilan untuk bangkit, berusaha lebih keras dan tidak menyerah. Memang menurut kalian penemu-penemu itu hanya sekali terus langsung menemukan ciptaan-ciptaannya, menemukan listrik, menemukan setrikaan, menemukan TV, emang langsung? Tidak. Mereka itu banyak sekali mendapatkan kegagalan. Tapi mereka tetap berusaha lebih keras dan tetap mengandalkan Tuhan. Saat kita gagal dalam ujian, saat kita sepertinya tidak bisa main piano, main biola, main gitar, bermain basket, main sepeda, tidak perlu kita khawatir atau marah. Tapi belajar, kenapa sih saya bisa gagal? Lalu bangkit, berusaha lebih keras dan tidak menyerah. Kemudian berharap pada janji Tuhan, tetap berharap pada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya kan? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk membimbing kita ke jalan yang terbaik untuk kita. Bahwa di suatu saat nanti, kalau kita berulang-ulang belajar dan tidak berputus asa, tetap mengandalkan Tuhan, yakin Tuhan akan menyertai jalan kita, yakin Tuhan akan memampukan kita dan memberikan keberhasilan untuk kita. Jadi adik-adik, teruslah berharap bahwa janji Tuhan di ujung sana itu adalah yang terbaik. Tidak perlu khawatir, tidak perlu putus asa, tidak perlu marah. Seperti anak kecil tadi, di ujung jalannya dia mendapatkan hadiah berkat yang sangat banyak dari Tuhan Yesus. Karena dia terus percaya, terus berharap pada janji Tuhan, dan dia terus berusaha. Oke adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa janji Tuhan adalah yang terbaik di ujung sana, sehingga kita hanya perlu apa? Berharap dan ingat selalu bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, akhirnya aku belajar berharap hanya kepada janji Tuhan nih Kak. Itu. Tak pernah ingkar ya janji Tuhan itu ya. Aku juga sudah menyiapkan ayat super nih Kak buat adik-adik hafalkan. Pasti jelas-jelas ayat supernya itu berhubungan dengan tema hari ini nih. Ya, kita akan ambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Pendek sekali loh ayat Alkitabnya. Iya ya Kak ya, pendek sekali. Sama adik-adik yang berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi ya Kak Vera ya. Yuk adik-adik kita sama-sama ya akan menghafalkan ayat supernya pada hari ini. Diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, emang kan Nita kadang suka lalai menepati janjinya. Aku janji sama Kak Vera, aku nggak mau Iya. lalai lagi. Emang berat loh Kak Nita itu untuk menepati suatu janji, tapi harus berusaha untuk kita tepati. Makanya katanya jangan berjanji kalau tidak bisa menepati. Betul, karena Ya, itu sangat menyakiti ya. betul Betul, sekali. Kak Vera. Nah, setelah ayat super yang super sekali itu ya, mari kita berikan persembahan sambil diiringi lagu bersyukur senantiasa. Adik-adik, seperti biasa ya, nanti minta tolong mama papa untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja atau melalui QR code yang tertera di layar. Oke? Oke deh, yuk adik-adik kita persiapkan persembahan kita sambil kita akan menyanyi. Yuk Bang Yohanes. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Oke deh. Nah, Kakak akan pimpin doa persembahan dan juga nanti doa syafaat. Kalau lagi berdoa, boleh nggak sih adik-adik jalan-jalan? Nggak boleh dong Kak. Nggak boleh ya. Iya. Nah, seperti Makan juga nggak boleh. betul. Jadi kita juga mesti menghormati Tuhan ya. Yuk adik-adik kita mau berdoa, siapkan hati kita, lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan matanya ditutup ya. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan melalui pekerjaan yang Mama Papa kami peroleh. Bukan karena kepintaran dari Mama Papa, tapi karena kuasa Tuhan dan juga berkat Tuhan yang tercurah bagi kami semua. Tuhan, Kau berkati persembahan ini agar persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa, dan bisa memberkati juga orang lain yang di luar sana juga ya Bapa. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa karena pada saat ini PTM di sekolah sudah mulai. Biarlah Tuhan juga memberikan kami selalu semangat untuk belajar di sekolah dan mengerjakan semua tugasnya tepat waktu. Dan biarlah kami juga selalu berharap kepada Tuhan dalam segala sesuatunya, sehingga kami selalu dilindungi, dijaga, dijauhkan dari segala virus, bakteri, apapun juga yang mengganggu kesehatan kami. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami, mama, papa, kakak, opung, oma, opa, dan semua orang-orang yang kami cintai. Dan memberkati juga bangsa yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan bangsa kami selalu sejahtera, damai sejahtera juga, dan dijauhkan dari segala orang jahat ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Tuhanlah yang layak menerimanya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi ibadah kita udah mau selesai nih Kak. Nggak berasa ya Kak Nit ya? Nggak berasa ya, tapi nggak usah kecewa karena minggu depan kita akan Ketemu lagi. terus beribadah. Selalu Betul sekali. rajin, jangan pas rajin pas hari Minggu aja ya Kak ya. Iya betul. Tapi setiap hari kita terus berharap kepada Tuhan yang janjinya nggak pernah ingkar ya sama kita ya. Betul Selalu sekali. memberikan yang terbaik buat kita semua. Nah, Gimana nih Kak? Setelah ini kita mau ngapain nih Kak? Sebelum apa kita ya? tutup nih ibadahnya. Mau ngapain ya? Apa tuh Kak Nit? Kita mau nyanyi lagi Oh, dong boleh, Kak. boleh. Dari NKB 143. Wah itu lagu itu bagus sekali loh Kak Nit ya. Yuk adik-adik ya, kita pelajari dan kita nyanyikan. Kalau adik-adik yang belum tahu lagunya, pelan-pelan saja. Itu kita bisa nyanyi 2 kali ya Kak Nanti Nit ya. juga ada teksnya kok Iya, di ada bawahnya teksnya. Kak. Gak usah khawatir, Betul jadi tetap sekali. semangat ya adik-adik. Yuk kita akan bernyanyi. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku
langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah teguh. Sekali lagi. Janji yang manis tak ku lupakan. Tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mantap Wah, sekali harus lagi. yakin dan teguh ya kan itu ya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Nah sebelum kita menutup ibadah ini, kita berdoa untuk berdoa penutup dulu ya Kanita ya. Nah adik-adik, ayo kita mau berdoa penutup. Lipat tangannya, tunduk kepala, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, Bapa yang teramat baik. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami, Bapa sudah memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal ibadah sampai dengan saat ini yang sudah mau berakhir ibadah kami pada hari ini. Bapa kiranya Bapa selalu menyertai kami, pimpin kami terus dengan Roh Kudus-Mu Bapa, baik hari ini, esok maupun yang akan datang Bapa. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Bapa. Hidup kami tidak ada artinya tanpa kasih Bapa. Oleh karena itu Bapa kami mohon pimpin kami selalu ya Bapa. Bapa sebentar lagi kami sudah mau selesai ibadah ini. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, yang selalu berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, sekolah minggu sekarang betul-betul sudah usai adik-adik. Biasa kita akan menyanyikan sekolah minggu telah usai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Yuk Bang Yohanes. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam